Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Tapak Official, selamat datang di channel kami. Sebelum nonton video ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Yang sudah subscribe, kami doakan diberi kemudahan rezekinya dan diluaskan seluas-luasnya, diberi kesuksesan sekarang dan di masa depan. Amin. 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 Oke, sahabat Tapak Official, berhubung ini malam satu soro yang biasanya ada tradisi jamasan pusaka di Keraton Surakarta ya kalau nggak salah. Betul. Betul Kak Iko. Itu jamasan pusaka itu apa sih, A? Bisa dijelaskan nggak itu? Jamasan itu dari bahasa Jawa Sangsakerta. Jadi artinya itu memandikan atau membersihkan suatu benda purbakala atau benda pusaka peninggalan dari nenek moyang. Jadi gini Kang Ikoy, memandikannya nggak kayak kita mandi pakai sabun, nggak, tapi ada aturannya. Jadi, itu umumnya menggunakan air kelapa. Cara mencuci itu? Iya, airnya air kelapa hijau, terus ada bunganya sebagai rampai sebagai pengharum. Terus ada ini juga jeruknya jeruk kris kalau nggak salah, jeruk kris namanya. Kalau di sini jeruk kris, cuman di daerah lain nggak tahu itu namanya apa. Jeruknya kecil, rasanya itu kecut atau masem, sebagai buat media untuk mencucinya itu. Nah, jadi syaratnya itu setelah di sekian berapa hari, ada yang 3 hari atau yang 7 hari itu direndam. Terus dibersihkan dengan itu. Jadi intinya itu secara cara singkatnya, cuman nanti lebih detailnya insya Allah di season berikutnya kita lihat langsung cara praktek khususnya gitu ya, cara mencucinya. Kayak gitu ya kurang lebihnya. Oh ya, jadi gini, menurut sebagian orang kan kalau kita memiliki contohnya pusaka ya, itu kan katanya syirik lah, menduakan Tuhan apa gimana gitu, itu kita cara ngadepinnya gimana biar orang itu paham gitu? Iya benar. Biar nggak salah paham ya. Betul. Juga betul. Jadi saya tidak munafik. Jadi gini, memang banyak di kalangan warga kita yang bilang katanya pusaka itu membuat kita syirik. Jadi gini sahabat, kembali lagi pada yang saya tadi bilang, inna amalu biniat. Jadi segala sesuatu itu tergantung niat kita. Contoh gampang gini, tadi Kang Ikoy minum obat apa ya? Katanya kepalanya sakit ya. Itu obatnya mana? Oh, itu bodek ya. Kang Ikoy gini, saya mau tanya Kang Ikoy. Kang Ikoy percaya nggak kalau obat bodek bisa nyembuhin sakit kepala? Percaya. Iya. Berarti itu Kang Ikoy udah syirik. Iya, karena percaya sama obat. Obat bodek itu. Sedangkan hakikatnya menyembuhkan sakit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi obat itu adalah syariat atau jalan atau wasilah. Ya, sama begitupun seperti pusaka Kang Ibe. Jadi gini, kalau kita ini contohnya ini, terus ini, misalkan kita punya keris, kita sembah, kita agung-agungkan, kita tempatkan dia tempat istimewa sekali, melebihi istimewanya Allah. Ya, itu kita syirik. Itu hukumnya itu memang syirik, keluar dari Islam. Tapi ketika pusaka ini, benda ini, besi ini atau keris ini, namanya keris kan ini? Iya. Keris itu kan keseluruhan ini, namanya keris. Jadi kalau kita jadikan sebagai wasilah atau syariat, misalkan dengan syariat ini kita menjadi tenang. Tenangnya seperti apa? Misalkan ada apa itu binatang buas ya, ada ya kucing garong yang kucing garak atau anjing. Kalau ini kan agak tenang, mendingnya gitu agak tenang. Iya, buat jaga-jaga. Walaupun kita ada Allah yang melindungi kita, tapi kan setidaknya kita punya wasilah, punya perantara untuk menjaga diri kita.
Nah, Ya. ini mau nanya apa sih ya, yang modelan tadi dibicarakan sama Kang Ikoy mengenai pusaka itu yang dicuci semacam pusaka yang ada kodamnya atau seperti punya saya tuh semacam golok gitu, apa gimana itu? Oh, yang kayak maksud yang coki golok yang buat itu. Yang biasa buat nebas kayu. Oh, bukan coki jadi gini. Kriterianya itu dan jadi pusaka yang emang kalau alam sih, kalau ada kodam itu nggak adanya kan itu kan barang-barang gaib. Cuman yang jelas itu barang-barang yang emang warisan atau peninggalan dari leluhurnya. Mungkin gitu ya. usianya itu mungkin udah ratusan tahun kebanyakan. Itu kan kalau golok itu paling di bawah 1 tahun 2 tahun udah propos, udah pada apa namanya? Udah berkarat. Itu enggak awet dan kebanyakan besinya itu juga bagus-bagus, besi meteorit. Dan juga ya intinya besinya itu emang besi pilihan yang dibuat oleh para empu dengan tangannya sendiri, bahkan zaman dulu itu enggak pakai api. Nah, terus pakainya apa? Pakainya biasanya pakai, ya karena kesaktiannya dia pakainya biasanya pakai tangan. Yes. Jadi tangannya itu konon katanya ini ya, karena tangannya itu bisa membuat apa besi itu jadi lunak. Berarti zaman dahulu tuh orang tuanya pada hebat-hebat dong. Ya karena mungkin keyakinannya sih kan seperti itu. Keyakinan itu kuat. Kan jadi bisa ya karena keyakinan dia pada Tuhan, jadi ya apapun segala sesuatu itu bisa jadi nyata. Bisa terwujud lah gitu. Kan modelan saya sekarang ini kan belum tahu pada orang-orang tua zaman dulu. Jadi intinya itu buatnya pakai apa nggak tahu gitu. Makanya saya nanya. Betul. Barangkali tahu. Intinya jadi ya itu bukan sembarangan pusaka yang udah ratusan tahun. Jadi yang namanya golok apa itu namanya buat narik sabit. Oh iya, sabit. Itu dicuci, itu mah nggak usah dicuci, di ini aja udah diasah ya, pakai asahan udah kuat itu udah bagus. Berarti itu mah nyucinya juga beda ya? Beda. Berarti ada khusus gitu. Khusus. Makanya dikasih bunga, tujuannya biar harum dan emang dan ya itu diyakini itu ada penunggu itu kodanya, ada kekuatan yang tersembunyi dari atau dari pusaka dari keraton-keraton itu. Makanya dicucinya juga secara khusus, gak sembarangan, dan bulannya bulan khusus, nggak setiap hari, gak kayak golok setiap hari kan. Kalau enggak, setahun sekali biasanya. Golok. Ada yang di bulan Suro, ada yang di bulan Mulut, tergantung tradisi nenek moyang dulu waktu melakukan itu. Berarti setiap ininya beda-beda gitu ya? Iya, dan juga buat melestarikan sejarah lah gitu. Nenek moyang kita itu punya banyak warisan sejarah yang ada di Nusantara, khususnya kita sebagai orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat. Semuanya juga punya tradisi gitu ya? Iya. Gitu. Ini ngomong-ngomong itu dupa ya Kak? Iya betul. Dupa apa menyan sih itu? Itu dupa. Ya dupa. Ini sama dengan menyan, cuman kan bedanya kalau menyan itu wujudnya dipakai apa itu namanya uang apa ya? Iya itu bara lah, biar bisa nyala. Dengar katanya gini ya, itu kan dupa atau menyan itu biasanya buat mengundang setan lah gitu. Iya. Gimana? Iya, itu kan salah satu persepsi masyarakat yang menurut saya itu fanatik. Sebenarnya gini. Jadi contoh gampangnya, gede kata di Arab saja di Mekah katanya buat pengharum ruangan itu pakainya seperti ini dupa. Cuman wujudnya aja mungkin yang berbeda. Ada yang wujudnya itu tadi, ya ada yang persegi, kotak, ada yang bubuk. Nah ini dibentuknya seperti ini biar lebih praktis. Kayak gitu. Jadi tujuan utamanya itu mengharumkan ruangan. Zaman dulu kan belum ada parfum semprot atau apa, belum ada. Iya. Yang pakainya alkohol belum ada. Pakainya kan kayak gini. Jadi biar ruangan kan ini kita harum di sini. Iya dari tadi. Iya, banyak kan. Iya, beda. Beda sama ini. Iya, asap rokok beda. Kalau asap rokok baunya iya. Bersin-bersin. Jadi tujuan utamanya itu mengharumkan ruangan biar kita nyaman buat ibadahnya. Misalkan kita sholat wiridan, kita di sekitarnya anak dupa. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, yang penting niatnya buat ruangan. Kan ina amal lebih niat. Segala sesuatu tergantung niat kita.
Kalau niat mengundang apa itu namanya setannya, mungkin tanpa ini pun setan itu pasti ada datang gitu nah, ya. iya pasti kalau udah niatin undang. Ini kan buat mengharumkan ruangan. Contoh gampang kita kan sholat itu sholat Jumat ya kan disunahkan pakai wangian itu kata Rasul. Nah ini juga termasuk tuh wangian, cuman bedanya bentuknya doang yang beda. Kalau zaman sekarang kan biasanya pakai minyak wangi semprot Iya, gitu. itu zaman sekarang. Cuman dulu Bahkan kan buat pengharum ruangan juga pakainya semprotan. Iya, itu kan bersifatnya kalau minyak semprot cuma buat kita. Kalau ini kan seluruhnya, seluruh ruangan itu harum. Seluruh ruangan sini Harum. berasa harum gitu ya. Ya, jadi saya meluruskan, jadi tujuan khususnya kita ya sekarang ini Iya. apa sih ini menghidupkan dupa ini buat mengharumkan ruangan di sekitar kita biar harum dan kita nyaman ada di sini, bukan buat undang tuyul atau undang demit. Kak, ini wanginya ini nyampe ke tetangga sebelah nggak? biasanya nyampe. Bisa nyampe. Makanya orang yang fanatik itu pasti dikiranya itu ada orangnya sedang ngundang apa itu tuyul atau ngundang apa itu. Ya gitu, wajar lah. Kita lagi nongkrong kayak gini. Mungkin kadar pemahaman mereka yang kurang paham. Ada yang ngundang setan. Namanya juga manusia. Nggak papak, nggak sama. Oh ya, contoh pusaka itu berarti seperti apa? Barangkali sahabat pengen tahu gitu kayak. Oh, iya. Kan ada banyak jenisnya. Betul. Dijelaskan. Ya, ini kita letakin dulu nih ya. Rokoknya aduh ini biar sahabat tapi sudah tahu bahwa salah satunya doang. Jadi seperti ini sahabat. Ini salah satu contoh ini namanya keris. Banyak sih pusaka jenis yang lainnya kayak tombak, kayak trisula atau ya batu akik juga termasuk. Jadi beragam jenis banyak sekali. Yang penting barang itu udah berumur minimal ratusan tahun lah. Dan itu biasanya turun temurun, kebanyakan seperti itu. Dan ini salah satunya, ini namanya keris, dan ini keris lurus namanya, nggak ada looknya. Dan keris juga banyak jenisnya, tipenya aja. Yang saya sering lihat look, iya. Modelan yang ada looknya itu. Iya, ada yang look. Nanti suatu saat, insya Allah pada saat selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang look dan bentuk-bentuknya. Jadi ini buat contoh, jadi ini keris ini udah kuno, ini keris ratusan tahun, dan ini ujungnya seperti ini, udah banyak karat dan kayaknya bahan meteorit kalau misalnya, besi meteorit. Jenisnya ini namanya keris lurus atau orang sini namanya keris brojol, namanya yang jenis kayak gini, jenis lurus. Ini namanya pasopati kalau namanya kerisnya, cuman ini jenis brojol. Di minimal sahabat tahu namanya keris itu seperti apa, karena saya khawatir anak cucu kita itu, dari anak kita ke bawah cucu buyut kita itu nggak tahu lagi yang namanya keris itu seperti apa, yang namanya tombak itu seperti apa, yang namanya trisula seperti apa. Padahal itu adalah ya jati diri mereka sebagai orang Jawa, jati diri kita sebagai orang penerus kita itu ya mereka itu. Jangan sampai kehilangan jati diri mereka. Jadi setidaknya kita ya memberilah tahu wawasan pada mereka bahwa inilah kita orang Jawa. Tuh. Soalnya ini seperti keris seperti ini.